gereja macam apa yang diharapkan orang muda? Pokoknya yang susah-susah masih. Gereja yang apa ya, terbuka gitu ya, terbuka. Terus mau melihat ke anak muda. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih, situasi kita saat ini pandemi ini ya. Dan pandemi ini memaksa semua orang, manusia seluruh dunia ini untuk segera berubah dan menyesuaikan diri. Nah, spiritualitas perubahan ini apakah juga ditangkap oleh orang muda, oleh Komisi Kepemudaan ini? Meskipun ini perubahannya itu mendadak dangdut ya karena pandemi ini ya. Tetapi juga sebetulnya sebelum pandemi ini apa ya, spiritualitas perubahan itu harus terjadi di semua lembaga atau apapun, itu harus berubah. Nah, spirit perubahan ini apakah juga ditangkap oleh orang muda ini? Yang jelas kita semua punya kena dampaknya. Oke, ya. Dan dipaksa untuk lebih adaptif memang. Oke. Ya, lalu pertanyaannya, benarkah kita adaptif atau tidak ya? Ya. Mungkin itu juga untuk PR kita ke depan. Oke. Bagaimana menemani orang muda supaya adaptif ini. Ya. Kira PR besar juga. Kalau untuk Komkep sendiri, ya program-program kita yang offline itu ya mandek semua. Oke, ya. Mandek karena nggak bisa berjumpa. Tetapi lalu kita berpikir, mosok sih kita berhenti, apalagi kita orang muda, katanya Tuhannya di depan gitu kan, bukan di belakang. Nah, kita mencoba, dan ini kan ranah orang muda, digital ini kan ranah orang muda, meskipun kita dimasukkan juga ini saat ini, maka kita bergerak di wilayah-wilayah offline ini, online ya. Tadi sudah disebut ada ruang refleksi. Ruang refleksi ini sebenarnya kita menggagas situasi sulit. Itu kan biasanya juga mencekam, termasuk yang orang juga diam, mungkin tidak bisa berpikir, lalu kita menawarkan refleksi. Nah, refleksi yang kita buat ini juga mulai dengan riset kecil kamu. Kemarin ada riset kecil juga, misalnya tentang kekhawatiran. Kemarin kita membuat riset tentang kekhawatiran. Ditemukan sekitar 60% khawatir, yang tenang 30%, yang takut itu 10%. Lalu kita buatkan refleksi. Lalu yang wirausaha itu tadi, itu lalu kita buat lingkar belajar online. Dan ternyata juga responnya juga bagus. Cukup bagus ya. Makanya yang online, lalu yang ini baru bergulir ini sekarang. Kita kan punya formasi dasar, Romo, tapi dulu kan offline, lalu mandek di posisi tahap pertama. Nah, lalu tahap kedua, tahap ketiga ini kita berpikir tentang namanya sahabat bantu, Romo. Jadi mereka yang tersebar di mana-mana ini kita temani dengan tujuan itu satu OMK nanti membantu satu keluarga yang paling terdampak di sekitarnya. Dan ini sudah mulai bergerak juga. Jadi ini langkah-langkah yang kita buat selain di berbagai tempat, ini juga orang muda juga bergerak. Jadi kalau kita kemarin riset tentang peran ini kan ada yang di ranah digital, tentang misal online, ada yang terkait sembako juga, ada yang juga berbagi yang lain gitu. Itu wilayah-wilayah yang kami buat. Nah, yang menarik dari ini yang tadi kita bicarakan dari tadi ini ada perubahan besar sekali ya. Zaman saya dulu OMK, namanya masih Mudika. Yang namanya Mudika itu kan dulu kerjanya itu ya di parkiran itu tuh. Betul. Di parkiran ngobrol, nah, misa itu kalau pas ada Pablo, nah itu baru aktif. Tapi setelah itu ya sudah nongkrong, dan seringkali identik dengan ini tempat jodoh ketemu gitu ya, itu macam itu. Apakah gambar yang semacam ini sudah atau masih akan ketemu lagi, atau zaman ini sungguh berubah? Itu gimana ramalan para Romo gimana? Ya tentu pada setiap zamannya itu ada generasi yang mengisi. Itu terkait juga dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, teknologi dan sebagainya. Tentu hal-hal yang tradisi tetap dijalankan, tetapi perubahan-perubahan yang ada itu juga mesti diikuti bagaimana itu. Nah, maka terkait dengan itu Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang mencoba
apa ya istilahnya, mencoba meraba-raba, jadi kan membaca situasi itu dan bagaimana ya sekarang situasi-situasi yang selalu dinamik baru itu di situ dimunculkan arena, dimunculkan ruang, kesempatan, di mana orang muda itu tidak menjadi orang muda di masa lalu seperti yang masa lalu, tapi orang muda yang mampu untuk terhubung dengan situasi zamannya, sekaligus punya apa ya, punya pandangan-pandangan yang selalu ke depan, memberi pengharapan, segar. Nah, maka di situ kami kan di buku Kisah Tuhan Kisah Hidupku ya, Kitu Kihi tadi, itu juga ada apa ya namanya, semboyan atau apa ya, 3K. 3K itu Katolik, kreatif, kontributif. Oke. Nah, sumbernya dari mana? Solutif. Semuanya itu solutif. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu kami sebetulnya mencoba merenungkan merenungkan pokok anggur dalam Yohanes 15 itu ya. Pokok anggur yang benar. Jadi bagaimana pada akhirnya orang muda itu mampu sekarang ini menghidupi kisah hidupnya sebagaimana kisah Tuhannya. Maka judulnya kan Kisah Tuhan, Kisah Hidupku. Nah, bagaimana ini? Ternyata di situ kan mendalam hubungannya dengan Yesus, tapi juga pada akhirnya di situ hubungan itu kan tidak dirumuskan sebagai hubungan Tuhan dan hamba, tapi sebagai sahabat. Bagaimana persahabatan itu menjadi cara di dalam formasi orang muda yang tadi semakin Katolik, mendalam kekatolikan, hubungannya dengan Tuhan Yesus itu seperti apa. Tapi juga pada akhirnya kreatif. Di dalam Yohanes 15 itu kan gimana rumusannya? 15 ayat 16 ya, bukan kamu yang memilihku, tapi aku yang memilihmu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku yang memilihmu. Dan aku memutusmu untuk pergi. Nah, pergi ini artinya mampu untuk keluar, mampu untuk berimajinasi, mampu untuk tidak biasa-biasa, extraordinary, dan berbuat kontributif sesuai dengan kebutuhan situasi. Nah, ini kami mencoba untuk itu ya, dan ini diobrolkan berdua. Ini peran Ting-Teng tadi itu ya. Baik, yang menarik adalah bahwa ini di tengah-tengah pandemi ini justru kita keluar dari zona aman itu ya. Zona amannya OMK zaman dulu kan di tempat parkir gitu ya, aman di sekitar. Tapi sekarang karena pandemi ini menjadi apa ya, sangat kita ditantang betul untuk keluar gitu loh. Keluar dan mencari bentuk-bentuk baru untuk bersahabat dengan jernih gitu ya, dan mencari jalan keluar, dan sangat masyarakat jadi sangat gawat darurat gitu loh. Dalam kondisi ini kita harus berbuat ini. Saya kira itu formasi yang menarik sekali dari kelompok ini ya, orang-orang muda ini yang bersama Komisi Kepemudaan ini, dan persis generasi milenial juga, dan kita masuk ke wilayah-wilayah milenial itu. Baik, Romo dan teman-teman semua, ini di belakang Anda sekalian ini gitu, saya membaca dari tadi Tambu, tapi Tambu Jentera Muda, tetapi saya nggak mudeng Tambu itu apa, dan tadi udah disebut beberapa kali. Ini apa sih Tambu itu? Dan ada bendera-bendera dari luar negeri semua ini ya, bukan Indonesia. Ini gimana ceritanya ada bangunan ini? Ini bagian dari pasca AYD, Romo. Pasca Asian Youth Day. Kan ini momentum penting dan saya kira perlu di anamnesis gitulah ya. Lalu dulu pikirannya mau buat museum kecil gitu. Tapi kalau museum itu kan barang lawas gitu. Dipajang pun berguna atau tidak berguna enggak tahu lah. Lalu kita pikir-pikir lagi. Sebenarnya ini kan hanya tempat kecil, tetapi bagaimana itu menjadi corong yang besar. Maka muncullah kata Tambu Jentera Muda ini.
Tambu Jentera Muda ini dari kata-kata Romo Inuk ini. Yang meditasi berapa hari gitu. Teng. Jadi tambu itu kan kisah gitu. Tambu itu kisah ya. Hikayat, lalu jentera itu roda gitu lah ya. Lalu muda. Jadi kisah pergerakan orang muda. Baik, sebentar Romo. Guys, ini perlu diperhatikan apa yang dikatakan Romo Budi tadi, mungkin bisa menjadi kuis untuk giveaway kali ini. Atau tambu artinya apa? Diulangi lagi Romo ya. Tambu artinya apa Romo? Tambu Jentera Muda itu, tambu itu hikayat. Lalu jentera itu pergerakan. Lalu roda ya. Muda itu muda. Kisah pergerakan orang muda. Baik. Ini bisa jadi kuis, nanti ada giveaway-nya. Baik. Lalu ini tadi backgroundnya karena Asian Youth Day ya. Sebenarnya ini orang-orang yang waktu itu sangat berperan aktif di Asian Youth Day. Dan kalau boleh saya tanya, buah-buah apa yang Anda dapat dari Asian Youth Day sebetulnya? Para aktivis nih, silakan. Baik, Romo. Waktu itu saya bersyukur ya Romo, karena saya bagian dari kesekretariatan. Saya bersama dengan Romo Hirman dan teman-teman di sekretariat. Yang pasti buah saya itu, yang saya dapatkan itu, saya jadi kenal OMK dan juga para pendamping serta romo-romo bahkan uskupnya di Asia. Jadi karena sebelum pelaksanaan Akbar AYD sendiri kan sudah ada beberapa kali pertemuan, dan kebetulan Komisi Kepemudaan Keuskupan Semarang selalu menjadi tuan rumah. Nah, di situ sudah mulai mengenal, sudah mulai berkomunikasi, sudah mulai berjejaring dengan dari uskupnya, dari romo Komisi Kepemudaannya, dari aktivisnya, dari OMK-nya. Se-Asia Romo, maka bagi saya ini menjadi anugerah yang sangat seru ya. Tidak hanya kenal Romo Paroki Salam. Iya, nggak cuma aja. Paroki nggak cuma di Keuskupan, tapi se-Asia. Maka ini menjadi sesuatu yang bagi saya benar-benar anugerah yang luar biasa gitu. Bahkan relasi itu tidak berhenti ketika AYD aja, jadi masih ada relasi-relasi yang masih terus tersambung, say hello dan macam-macam cerita, dan tetap ada berbagi kisah itu sampai dengan saat ini gitu. Dengan beberapa orang muda ataupun pendampingnya di Asia, itu yang pertama. Lalu di lingkup Keuskupan Agung sendiri, karena AYD waktu itu kan mengangkat tema tentang multikultural ya Romo, tentang keanekaragaman. Buah yang saya dapatkan itu, saya itu jadi bisa membuka diri saya tidak mengalami rasa takut lagi, lalu kemudian saya juga bisa berjejaring dan berteman dengan teman-teman yang beda agama, dengan komunitas beda agama, lalu kemudian bukan hanya beda agama aja, tapi beda suku, beda budaya, itu akhirnya saya punya keberanian untuk bisa dekat atau bisa menjalin relasi dengan mereka. Yang awalnya, yang mungkin dulu sebelum peristiwa AYD itu kadang-kadang saya sudah menutup diri, takut gitu. Takut ketika mau melangkah, mau dekat atau mau berkenalan dengan mereka itu sudah ada ketakutan. Tetapi dengan AYD itu ketakutan dan segala tembok-tembok yang membatasi saya itu terbongkar gitu loh Romo. Jadi semakin saya bisa membuka diri, dan juga saya bisa melihat ternyata di balik selama ini yang tembok-tembok menutup saya ini tidak ada yang perlu ditakuti ya. Itu yang buah-buah saya dapatkan. Lalu selain itu juga buah yang saya dapatkan, gerak orang muda sendiri juga semakin tumbuh semangatnya Romo. Kalau kemarin sebelum AYD itu kan di paroki-paroki ada kirap salib AYD Romo. Masing-masing paroki dalam tanda petik itu saling bersaing apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa diberikan untuk euforia penerimaan salib AYD. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa buah AYD itu memunculkan kreativitas OMK, memunculkan ide-ide yang menarik, memunculkan mereka yang memang benar-benar bisa keluar batas lah. Pokoknya mereka bisa benar-benar totalitas bagaimana bisa membuat menerima salib AYD di parokinya dengan gerakan, dengan pelibatan banyak orang, pelibatan agama, pelibatan teman-teman lainnya di paroki-paroki tertentu. Itu yang bagi saya sangat luar biasa dari AYD itu. Nah, sekarang kabar AYD ini gimana ini? Jadi pasca pandemi ini, pasca AYD yang seru, semua orang berkumpul di Yogyakarta, dan setelah ini ada pandemi, lalu kan ada negara-negara harus di lockdown, itu nggak bisa bepergian dan nggak bisa kumpul-kumpul lagi. Apa kabarnya nih Asian Youth Day?
apakah masih bisa ketemu? Kalau offline tentu tidak ya, jadi Asian Youth Day ini kan yang berikutnya ke-8 kan ke India. Ke India, oke. Kami juga sempat ke sana untuk presentasi, memberikan mandat juga, informasi macam-macam. Sebenarnya 2020 ini ada IYD di India, tapi nama-namanya karena situasi India juga mengembalikan lagi ke FABC. Maka untuk ke depan, nggak tahu 2021 ataupun 2022, nggak tahu tuan rumahnya di mana. Nggak tahu. Tetapi kalau jejaringnya ya masih online. Tentu kita juga berpikir bahwa sebenarnya ikatan ini kan tidak hanya terkait perjumpaan pada waktu itu, tetapi bagaimana titik-titik ini tetap hidup. Maka bagi kami sendiri, kami komit dengan pos IYD yang tadi disebutkan Romo Inuk dengan 9 bidang tadi, hingga kami mencoba menghidupinya di sini, termasuk dengan Tambu ini. Tambu ini kan rumah inklusif bagi orang muda dengan pergerakan-pergerakannya. Ya, maka yang jalan seperti ini. Kalau yang baru aja juga ada di KWI UD virtual. Itu yang UD virtual itu virtual UD online itu, gitu ya. Online itu. Pesertanya banyak banget ya. Banyak. Membuat virtual choir juga. Ini menarik sekali. Baik. Ini Romo dan teman-teman, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol ya. Tetapi ini masih ada satu lagi, yaitu closing statement. Nah, silahkan ngomong, tidak usah panjang-panjang, satu kalimat saja. Intinya spiritualitas orang muda macam apakah yang dibutuhkan di era milenial ini, dan juga sekaligus dilalah ada pandemi ini. Nah, silakan, nggak tahu, mulai dari Ayu dulu ya. Di masa pandemi ini, kalau menurut saya ini adalah masa us versus teknologi. Jadi di mana ini adalah, kalau menurut saya pribadi, ini adalah waktunya orang muda untuk benar-benar melakukan hal yang ibaratnya belum tentu orang tua bisa kita lakukan gitu kan. Kayak ada school from home dan lain sebagainya, work from home, bahkan perbankan pun sekarang semuanya sudah online. Ini adalah zamannya orang muda, termasuk MISA pun juga online. Ini benar-benar zamannya orang muda untuk berkembang, nggak cuma di parkiran aja, tapi juga itu tadi menjadi volunteer, entah itu di misa online, entah itu bikin acara-acara seperti podcast dan lain sebagainya secara virtual. Dan pokoknya tetap semangat orang-orang muda, ini adalah waktu kita. Ibaratnya gitu, Romo. Terima kasih Ayu. Tata. Baik Romo, kalau saya sebelum pandemi sampai sekarang saya masih tetap memegang semangat seperti yang ada di kaosnya Romo Inuk itu, obah lan ngobahke. Jadi ini menjadi semangat bagi saya secara pribadi, dan semoga orang muda pun juga menggeluti atau punya semangat yang sama untuk bisa obah lan ngobahke. Obah itu kan berarti menunjukkan diri ya, bagaimana ketika diri itu menunjukkan segala potensi yang ada, segala talenta yang ada, segala anugerah Tuhan yang ada untuk bisa melakukan sesuatu yang nantinya akan berbuah. Lalu ngobah itu kan akhirnya bisa nyetrum dan membagikan ke banyak orang dan menggerakkan orang di sekelilingnya. Maka itu menjadi semangat saya, bagaimana saya pun juga bisa bergerak, saya bisa mengoptimalkan apa yang saya miliki, kekayaan hidup yang saya miliki, kekayaan diri yang saya miliki, untuk bisa juga menggerakkan orang muda di sekitar saya dengan kemampuan-kemampuan yang saya miliki. Maka orang muda jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan berhenti walaupun ada pandemi dan situasinya sulit, tetapi jangan sampai menyulitkan kita tetap bisa bergerak, maka terus obah lan ngobah. Terima kasih Tata. Romo Budi. Kalau saya spirit peziarahan loh. Jadi langkah kita itu panjang dan masa depan itu milik orang muda. Dan kalau bilang lari itu, kita itu maraton lah, maraton yang sekian itu panjang. Di jalan tidak tahu, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Maka perlu proses adaptasi terus-menerus. Nah, proses adaptasi itu bisa kalau teman-teman punya pengalaman banyak, mungkin harus dibentur-benturkan. Ketika punya pengalaman banyak, akan makin mandiri, punya pilihan-pilihan, dan itulah daya ubah. Daya ubah itu akan muncul dengan kreasi yang selalu baru. Itu saja, Romo. Terima kasih Romo Budi. Mas Gigi. Dijawab semua ya.
pakai gerakan dong. Atau mau stand up comedian? Ditagih mendadak. Harus nulis. Seperti ritual anak muda yang saling bantu. Oke, saling bantu. Oke. Itu memang harus saling bantu, teman membantu teman. Ya. Terus, itu juga memunculkan kreativitas. Kalau saling bantu itu bisa memunculkan kreativitas. Oke. Di pandemi ini kalau kita sendiri kayaknya abot banget. Maka harus saling bantu. Kita bantu teman kita ya. Itu ya. sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Gigi. Enuk. Menurut saya spiritualitas orang muda itu terkait dengan ini, stay connected, stay onward. Oke. Jadi terhubung, tersambung, tapi selalu maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Ini statement-statementnya yang cukup membingungkan buat saya karena ada 5 orang punya statement, guys. Itu tadi obrolan saya dengan para aktivis Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang, dan mereka punya statement yang luar biasa yang sulit saya simpulkan. Tapi kalau boleh menyimpulkan, ini adalah spiritualitas Butejo. Jadilah orang muda yang solutif. Nah, kita akan masih jalan-jalan, dan saya akan ditemani oleh teman-teman ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam obrolan-obrolan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Sukacita hai kaum muda. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. A wide range of diverse cultures, languages, also ethnic groups. Together we are one family, Asian Holy Catholic Church. Listen, Jesus Christ has called us, every youth all around Asia, proclaim and living the gospel, powering all around the world. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Sukacita hai kaum muda. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Joyful, joyful, joyful Asian youth. Joyful, joyful living the gospel. Guys, itu tadi perjalanan saya di Wisma Salam dan juga obrolan saya dengan para aktivis di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang, dan semoga kalian semua bisa memetik manfaat dari obrolan kita tentang semangat orang muda, lebih-lebih di zaman milenial ini dan juga di zaman pandemi ini. Guys, tapi sebelum pergi ada giveaway-nya nih acara ini. Jadi ada kuisnya. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Romo Budi dan kawan-kawan. Pertanyaannya adalah, apa arti kata tambu? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Romo Budi. Ingat ya, apa arti kata tambu? Silahkan dijawab dan ditulis di kolom komentar di bawah ini, ya, di bawah YouTube ini. Silahkan ditulis, dan yang beruntung akan mendapatkan kaos seperti yang saya pakai, kaos Motivi, t-shirt Motivi. Akan dipilih 3 orang yang beruntung yang bisa mendapatkan giveaway berupa t-shirt Motivi. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.